Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat-sahabat setia obral rahimakumullah. Semoga kita selalu diberkati dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ceria dan tentunya selalu berbahagia. Sahabat, tentunya kita tidak lupa, masih ingat betul dalam obrolan-obrolan kita yang lalu bahwa Al-Quran adalah hudal linnas. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan Al-Quran kita mampu mengenal Tuhan kita. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur, menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua dan juga kepada alam sekitar, alam sekeliling kita. Al-Quran juga merupakan sumber petunjuk bagi kita. Bagaimana kita seharusnya menjalani kehidupan kita agar kita selalu berbahagia. Agar kehidupan kita menjadi penuh arti, penuh makna, penuh berkah bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan keluarga kita, bagi lingkungan sosial kita, dan juga bagi seluruh alam semesta. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk, maka Al-Quran juga merupakan masdarul ilmi. Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah lumbung ilmu. Al-Quran adalah lumbung pengetahuan. Al-Quran adalah lumbung teori. Banyak sekali informasi. Banyak sekali petunjuk. Banyak sekali pedoman-pedoman yang jika kita mampu menggalinya dengan baik, pasti kita akan punya pegangan yang kokoh. Kita punya solusi, punya jalan keluar. Mengatasi kebutuhan-kebutuhan, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Apakah bisa dengan kemampuan kita yang pas-pasan? Bahasa Arab juga ngertinya hanya ente, akhi, naam, la, dan assalamualaikum, alhamdulillah misalnya. Apakah bisa dengan kemampuan bahasa yang seperti itu kita mampu memahami apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran? Ya sudah barang tentu, tetap saja bisa. Kendala-kendala seperti itu tidak seharusnya menjadikan kita
bukannya mendekat, tetapi semakin menjauh. Dan oleh karenanya tidak memiliki pemahaman, pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa yang ada di dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Mau tahu? Oke, temani saya ngobrol sampai selesai. Insya Allah kita akan semakin menjadi dekat dengan Al-Quran, selalu dekat dengan diri, selalu dekat dalam kehidupan keseharian kita di dunia ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Sahabat, dalam obrolan kita tentang Al-Quran sebelumnya, ada dua cara yang bisa kita lakukan, yang terkenal di antara para pecinta Al-Quran, yang terkenal di antara para ahli tafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran, tentang bagaimana cara yang bisa kita tempuh untuk menggali pemahaman, menggali makna dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur, mencoba menafsirkan, mencoba memahami makna, maksud, isi, kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain atau dengan hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ingat, karena Al-Quran itu yufassiru ba'duhu ba'don. Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Yang kedua, melakukan tafsir birra'yi, mencoba memahami makna, konsep-konsep yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan teori-teori ilmu pengetahuan, kaedah-kaedah ilmu pengetahuan, kaedah bahasa misalnya, teori budaya misalnya, atau bahkan juga teori-teori eksak dan sosial yang lain. Kita bisa mencoba memahami konsep Al-Quran dengan teori-teori tersebut. Jika kita melakukan itu, maka berarti kita telah melakukan penafsiran dengan menggunakan tafsir birra'yi. Menafsirkan Al-Quran dengan logika yang benar, menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan teori-teori dan kaedah-kaedah ilmu pengetahuan yang sahih tentu saja.
Selanjutnya kita juga bisa melakukan mixing. Kita bisa melakukan penafsiran, mencoba memahami makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan cara apa? Ya mixing, blended, tafsir bil maksur digunakan pada saat yang sama mencoba menjelaskan dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Contohnya seperti apa? Misalnya, kalau kita ingin mencoba memahami konsep-konsep tertentu yang ada di dalam Al-Quran, pertama, browsing, searching, kemudian collecting ayat-ayat Al-Quran sebanyak mungkin yang terkait dengan persoalan yang ingin kita kaji, persoalan yang ingin kita ketahui. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana sih konsep yang terkandung di dalam Al-Quran terkait dengan harta, kekayaan. Apa yang harus kita lakukan? Cari tahu dulu kira-kira bahasa Arabnya harta kekayaan itu apa. Alhamdulillah ternyata ketemu. Apa? Al-mal mufrad. Jamaknya al-amwal. Kita cari kira-kira di dalam Al-Quran berapakah ayat yang di dalamnya kata mal, kata amwal itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kemudian kamu cari terus kayak begini, kesuwen. Oke, kamu bisa minta bantuan. Sahabat-sahabat bisa minta bantuan. Sahabat-sahabat bisa bertanya, kemana? Ke Fathur Rahman. Awas, ini bukan nama orang. Ini adalah nama kitab. Indeksis ayat-ayat Al-Quran. Namanya Fathur Rahman. Anda bisa juga menggunakan indeksis yang lain. Misalnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadil Quran. Anda juga bisa menggunakan Ad-Dalilul Mufahras li Al-Fadil Quran. Banyak banget. Cari kata malun, malin, al-mal. Kira-kira kata tersebut juga kata amwalun, al-amwal, amwalukum, amwaluhum, amwalihim. Kira-kira adanya dalam Al-Quran itu pada ayat mana saja. Cari, koleksi. Semuanya dikolek. Setelah Anda menemukan ayat-ayat tersebut, misalnya, di dalam ayat terkait dengan mal, ada ayat al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Setelah ayat-ayat ini berhasil kita temukan, ya kalau bahasa Arabnya masih pas-pasan seperti saya, ya sudah, alhamdulillah. Sekarang banyak Al-Quran dan terjemahnya, ada Quran terjemahnya Kementerian Agama, ada Al-Quran dan terjemahnya Az-Zikra, ada Al-Quran dan terjemahnya At-Tanzil. Aduh, sekarang sangat-sangat banyak. Sehingga apa? Kita bisa ngerti kira-kira ayat tersebut ngomong apa. Kira-kira ayat tersebut maknanya seperti apa. Setelah itu, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah bertanya. Tanyai ayat-ayat yang berhasil kita temukan tersebut. Misalnya apa? Ketika kita menemukan satu ayat terkait dengan harta kekayaan misalnya. Kita tanya, kira-kira harta kekayaan itu bagi seseorang merupakan sesuatu yang seperti apa? Kita tanya seperti itu kepada Al-Quran, kepada ayat-ayat yang sudah berhasil kita temukan tadi. Oh, ternyata di situ ada satu ayat yang mencoba menjawab tentang pertanyaan kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kekayaan itu bagi manusia, bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat semua adalah fitnah. Nah, begitu kemudian ketemu satu konsep bahwa harta kekayaan adalah fitnah, kita tanya lagi, kita bertanya lagi, why? Kenapa harta kekayaan itu kok satu dianggap sebagai fitnah? Kita tanya pada ayat-ayat yang lain. Oh, ada ayat yang lain yang menyatakan ternyata yang bisa memberikan jawaban kepada kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kenapa itu dikatakan fitnah? Yang pertama karena harta itu adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan, sesuatu yang mampu menjadikan kita menjadi semakin oke, dan oleh karenanya kita menjadi sangat-sangat cinta. Ya kan? Hubban jamma. Sangat-sangat cinta sekali dengan harta itu. Padahal di dalam ayat yang lain ternyata kita temukan jawaban juga. Inna fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya dalam setiap harta kekayaan yang kita miliki ada hak orang lain. Ada hak milik orang lain. Karena kita sangat cinta dengan harta kekayaan, tapi pada saat yang sama ada bagian-bagian tertentu dari harta yang sangat kita cintai tersebut adalah milik orang lain yang harus kita berikan. Nah, di sini muncul fitnah itu.
kira-kira diberikan nggak ya? Diberikan, lah wong hasil-hasil usaha saya, hasil-hasil keringat saya. Orang lain juga nggak bantu, masa harus saya berikan kepada orang lain? Nah, mulai di sini. Kita juga kemudian bisa bertanya lagi kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, gimana caranya agar supaya harta yang sudah menjadi milik kita itu tidak bisa menjadi fitnah dalam kehidupan keseharian kita? Gimana caranya? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kasihkan, sisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk kerabat kita, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin. Apalagi yang harus kita lakukan biar kemudian harta tidak menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Kita jadikan harta yang kita miliki sebagai sarana untuk jihad fi sabilillah. Untuk mengagungkan syiar-syiar ajaran agama Allah. Untuk apa lagi? Kita nafkahkan sebagian harta yang kita miliki. Kita bayarkan kewajiban zakat mal, zakat fitrah kita. Demikian caranya. Nah, jika kemudian semakin banyak kita bertanya kepada ayat-ayat yang berhasil kita koleksi tersebut, maka semakin kita juga mampu merumuskan satu konsep ilmu terkait dengan apa yang ingin kita ketahui. Ya, semakin banyak ayat-ayat yang kita koleksi, semakin banyak ayat-ayat yang kita tanyai terkait dengan keingintahuan kita. Seberapa dalam konsep tersebut, maka semakin banyak ayat yang berhasil kita koleksi dan kemudian semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita ajukan kepada ayat-ayat tersebut, maka semakin luas, semakin dalam pengetahuan yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kira-kira begitu caranya. Ajak dialog Al-Quran. Kita tanya Al-Quran. Dengan kita bertanya terhadap ayat-ayat tersebut, maka Al-Quran juga pasti akan memberikan jawaban atas apa yang ingin kita ketahui. Itu misalnya dalam hal tadi harta.
Misalnya lagi kita juga ingin mengetahui apa sih jawaban Al-Quran tentang manusia, an-nas, insan. Ya kita koleksi, kita cari ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada kata-kata annas, nasun, insanun, al-insan. Nah, setelah ayat-ayat itu berhasil kita kumpulkan, lagi-lagi kita tanyai. Misalnya kalau tentang manusia kita tanya, siapa sih sesungguhnya manusia itu? Kita tanya bagaimana proses penciptaannya, dari unsur apa manusia diciptakan, karakter manusia itu seperti apa, bagaimana cara agar manusia bisa menjadi kamil. Bagaimana cara agar kita manusia itu benar-benar menjadi manusia yang sejati. Misalnya, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita dialogkan, kita tanyakan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah berhasil kita kumpulkan, tentunya semakin luas, semakin dalam pengetahuan yang kemudian berhasil kita dapatkan. Ibarat puzzle, ayat-ayat Al-Quran itu antara satu dengan yang lain adalah potongan-potongan puzzle. Semakin kita mampu memperoleh banyak potongan-potongan tersebut, dan kemudian kita mampu merangkainya dengan tepat, menggabungkan antara puzzle yang satu dengan puzzle yang lain, maka semakin luas, semakin besar skala yang kita dapatkan, dan juga semakin utuh potret yang kemudian berhasil kita wujudkan. Kira-kira seperti itu. Cuman syaratnya lagi-lagi, ya caranya apa? Koleksi ayat, tanyai ayat-ayat tersebut. Insya Allah kita akan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada ayat-ayat tersebut. Ini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita benar-benar mampu memperoleh manfaat, menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kenapa kok begitu? Karena Al-Quran itu seringkali
ketika berbicara tentang satu persoalan, Al-Quran menjelaskan kepada kita, Al-Quran menyediakan data-data, Al-Quran menyediakan informasi-informasi yang sangat lengkap, mulai dari A sampai Z. Cuman itu tadi, Al-Quran tidak kemudian menyodorkan satu konsep yang instan, tetapi Al-Quran menjadikan bagian-bagian tertentu dari konsep tersebut karena juga berhubungan dengan konsep-konsep lain menjadi satu potongan-potongan puzzle yang seringkali kemampuan kita, nalar kritis kita, logika kita akan menentukan kira-kira puzzle-puzzle, potongan-potongan puzzle yang kita dapatkan tersebut akan membentuk satu sosok, satu potret yang seperti apa. Itu sebabnya kalau kemudian sahabat-sahabat baru belajar, sahabat-sahabat baru memiliki pemahaman yang pas-pasan terhadap Al-Quran, maka yang pertama, jangan pernah menganggap bahwa pemahaman yang berhasil kita tangkap dari ayat-ayat Al-Quran tersebut adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Satu-satunya pemahaman yang memang dikehendaki oleh Al-Quran. Jangan ingat potongan-potongan puzzle yang seringkali potongan ini bisa kita satukan dengan potongan puzzle yang lain pada saat yang sama juga bisa kita gabungkan dengan potongan-potongan puzzle yang lain. Karenanya seringkali setiap orang kadang-kadang memiliki tangkapan yang berbeda. Itu sebabnya jangan pernah sekali-sekali memandang bahwa konsep-konsep tentang sesuatu yang berhasil kita dapatkan dari pemahaman kita, usaha kita, kesungguhan kita untuk betul-betul memahami apa yang ada di dalam Al-Quran adalah satu-satunya pendapat yang benar. Jangan pernah itu. Kenapa? Karena apapun yang berhasil kita rumuskan, apapun yang berhasil kita konseptualisasikan, selalu hasilnya pasti bersifat relatif, subjektif, yang kebenarannya baru setingkat ya, belum sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian
pemahaman kita, usaha kita untuk mencoba memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran baru setahap. Terus dialogkan hasilnya, sharing ide-ide tersebut dengan sahabat-sahabat yang lain yang boleh jadi telah melakukan proses dialog yang lebih dulu dan punya rumusan konsep yang agak berbeda dengan konsep yang berhasil kita dapatkan. Harus selalu mau share. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, tidak ada persoalan. Meskipun kemampuan kita, sarana yang kita miliki terkait dengan pemahaman terhadap Al-Quran pas-pasan, nahwu sorofnya juga ngertinya hanya mubtada dan khobar saja, maka no problem. Selama itu tadi, selama kita tidak pernah menganggap bahwa perasaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran yang kemudian kita serap dan memunculkan satu teori, satu pemahaman baru, kebenarannya baru tahap yae, belum sesungguhnya. Jangan pernah sekali-sekali menurut Al-Quran yang dimaksud dengan manusia itu adalah bla 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 bla. Harta itu adalah ya. Padahal kesimpulan tersebut baru hasil bacaan kita. Jangan objektifisir sebagai makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat Al-Quran. Itu saja. Oke? Terima kasih. Moga-moga kita semakin mampu, semakin giat berlatih, semakin sering berdialog dengan Al-Quran, sehingga apa? Sehingga ruh Quran, spirit Al-Quran menjadi semakin masuk di hati kita, menjadi semakin memudahkan kita untuk memahami apa-apa yang terkandung di dalamnya. Dan sudah barang tentu, dengan semakin kita sering berdialog dengan Al-Quran, pahalanya dapat, ilmunya dapat, kehidupan kita juga semakin dituntun oleh petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran. Cukup sekian, moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.